Guys, ada berita baru nih. Dan inilah berita barunya. Tara, Mak Jreng. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, kampanye dari Ridwan Kamil ya. Ini Ridwan Kamil yang berkampanye, ya kampanye akbar Ridwan Kamil Suswono tak dihadiri Ketum Partai Kimples ya, Golkar mengatakan terbatas waktunya. Ini artinya apa? Artinya para ketua umum partai sudah mulai enggan begitu kan ya, hadir dengan acara Ridwan Kamil dan Suswono. Mungkin salah satu alasannya ya, saya sudah mendukung kok begitu kan. Masa saya mau hadir? Dampaknya ke partai saya apa? Artinya apa? Artinya sepi dong begitu kan ya. Sangat disayangkan memang ya. Partai Kimples ini nampaknya sudah mulai ditinggalkan oleh para partai-partai pendukungnya. Kenapa? Ya karena satu sisi tidak ada dampak luar biasa. Ya paling diuntungkan di situ adalah PKS karena sebagai pemenang kursi di DPRD. Golkar ya karena Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Pilkada DKI Jakarta. Jadi saya kira rasionalitas lah ya berpikir partai ini ya, apalagi partai Nasdem ya, apalagi partai PKB. Ya mana mungkin begitu kan ya, kalau hanya sebatas mendukung mengusung kepada Ridwan Kamil Suswono silakan begitu. Karena demi ya mendukung pemerintahan Prabowo walaupun partai Nasdem sudah tidak dapat menteri begitu kan ya. Tapi ini terkesan loh, ada nuansa yang kemudian sepi peminat. Terkesan seperti itu, makanya banyak orang yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu kan ya, mengatakan bahwa ada yang mengatakan, wah ini jangan-jangan partai pendukung menolak hadir kampanye akbar Ridwan Kamil, atau jangan-jangan apa? Sehingga sepi dong begitu kan. Coba kita lihat saja ini kampanye Ridwan Kamil tidak dihadiri ketua umum partai ya. Seperti Pak Surya Paloh, seperti para petinggi-petinggi di situ. Mungkin yang hadir hanya formalitas. Kabarnya yang hadir itu hanya sekjen PKS ya. Jadi ini nampaknya kekalahan Ridwan Kamil ini sudah di depan mata, semakin menemukan titik temu bahwa kekuatan Ridwan Kamil dan Suswono tidak ada apa-apanya. Karena kepentingan partai itu berbeda ya. Kimples itu mulai agak goyah. Justru elektabilitas dan popularitas hari ini adalah Pramono Rano Karno, apalagi didukung oleh Anies Baswedan. Wah, tambah dahsyat ini. Sejak awal saya sudah menduga bahwa kenapa anak-anak Abah ini ya kok masuk ke Pramono Rano Karno. Saya sudah menduga sejak awal ya. Setelah itu apa jangan-jangan Anies Baswedan mendukungnya pada waktu itu begitu kan ya. Akhirnya masuk anak-anak Abah mendukung, banyak yang mendeklarasi Pramono Rano Karno. Karena visi dan misi apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan sama dengan apa yang dilanjutkan oleh Pramono Rano Karno kalau terpilih. Bahkan program Anies Baswedan akan dilanjutkan. Nah, inilah yang kemudian Anies Baswedan berpikir secara rasionalitas ya, sudah keluar dari konteks kendaraan politiknya ya, lebih tepatnya dikatakan sebagai pragmatis. Kenapa? Kalau Anies Baswedan pada kenyataannya adalah mendukung Pramono Rano Karno, ini jelas ada terobosan baru dan strategi baru yang dilakukan oleh sosok Anies Baswedan. Kenapa? Ya, hitungan Anies Baswedan ini tidak hanya stagnan di partai PKS begitu kan. Karena kalau kita stagnan di partai PKS, sejelas ya elektabilitas dan kekuasaan apa yang akan dicapai oleh Anies Baswedan hanya itu-itu aja. Mereka akan membantah bagaimana yang dicap dirinya sebagai bapak politik identitas pada 2017 yang digaungkan oleh para kader-kader PDIP dan sekarang terbantahkan dengan adanya dukungan Anies Baswedan ke Pramono Rano Karno.
Jelas implementasinya adalah di situ adalah di tahun 2029. Walaupun secara hitung-hitungan ya masih belum sampai ke situ begitu kan. Tapi dengan adanya seperti ini justru PKS ini berlawanan dengan Anies Baswedan. Apakah dendam berdendam? Apakah Anies Baswedan balas dendam? Atau jangan-jangan sebaliknya? Apakah jangan-jangan ini karma bagi PKS? Ini agak ngeri, bos. Makanya agak goyah. Kim Plus ini agak goyah. Karena apa? Karena ya kita lihat saja bahwa Ridwan Kamil dan Susono itu aja stagnan. Membangun ini, membangun itu. Dengan narasi-narasi mereka. Dengan pikiran-pikiran mereka. Ingat, warga DKI Jakarta itu masih para pendukung-pendukungnya, masyarakatnya masih suka kepada Anies Baswedan. Jadi saya kira masyarakat DKI Jakarta, kenapa PKS seolah-olah memberikan PHP kepada Anies Baswedan? Mungkin inilah jawabannya. Jawabannya ya harus ya. Bagaimana kalau Anies Baswedan dukung Pramono Rano Karno dan anak-anak Abah mendukung Pramono Rano Karno? Jelas ini sebagai bentuk balas dendam. Orang berspekulasi seperti itu. Tapi yang namanya politik tidak ada balas dendam seperti itu. Yang namanya politik itu atas nama rasa kepentingan. Jangan-jangan Anies Baswedan punya kepentingan besar untuk ambisi di tahun 2029. Setidaknya menjadi calon lagi begitu kan. Walaupun Prabowo Gibran. Ini agak lucu begitu kan ya. Coba kita baca komentar-komentar dari netizen. Agak geri sedap gitu begitu. Bendera saja cukup biar coblos juga benderanya. Ini komentar dari netizen ya. Ngarep didukung ogah ya, alergi sama PKS ya. Karena banyak yang kemudian ya para pendukung-pendukung anak Abah ini kecewa terhadap PKS. Dan sekarang ya PKS ya masih ya mengharapkan ya dukungan atau bisa Anies Baswedan ikut kampanye Ridwan Kamil dan Susono. Ya moh lah begitu kan ya. Karena inilah politik. Anies Baswedan tidak bisa didekti oleh siapapun. Ya, Anies Baswedan tidak bisa diatur-atur oleh siapapun. Ketika Anies Baswedan diatur, ya, di sana sini katanya mau deklarasi, mau didukung untuk maju di pilkada, tahu-taunya batal. Apakah Anies juga manusia? Ya, manusia begitu kan. Punya rasa di dalamnya. Artinya apa? Artinya politik itu, ya, secara rasionalitas, ya. Ya, karena Anies Baswedan bukan kader, ya yang jelas bukan mengkhianati begitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa nanti ya kampanye Akbar Ridwan Kamil ini ya bisa saja sepi. Sepi dari peminat ketua umum partai. Jadi simpatisan partai, kader-kader partai, kalau tidak ada dorongan dari ketua umum, ya mana bisa mau bergerak begitu kan. Paling hanya formalitas yang datang, paling yang datang sekjen, paling yang datang utusan. Jadi inilah yang mungkin ya Ridwan Kamil sejak awal sudah elektabilitasnya katanya sangat tinggi luar biasa dan bisa dipastikan menang satu putaran. Jadi artinya apa? RK itu ya kalau kita lihat ya rekam jejaknya bagaimana? Ya bagaimana Gerindra di Jawa Barat pada waktu itu saat Pilpres 2019 ya. Agak ngeri sedap memang ini politik hari ini. Tapi saya apresiasi luar biasa begitu kan ya kepada Anies Baswedan ya tentunya tidak bisa didikte oleh siapapun ya selalu dengan hati nuraninya. Anies Baswedan mengapa dikritik 2017 oleh PDIP? Dia tidak pernah balas dendam kok begitu kan. Ya inilah politik yang ada ya. Mungkin sesuai dengan visi dan misi apa yang dilakukan oleh Pramono Rano Karno karena sesuai janjinya begitu kan ya. Janjinya sesuai di situ. Sedangkan Ridwan Kamil masih lambat di situ ya. Susononya yang paling blunder kalau menurut saya. Kenapa? Ya karena mengklarifikasi masalah PKS tidak mendukung Anies Baswedan jangkanya sampai 1 bulan begitu kan ya berbulan-bulan di situ padahal seharusnya dagangan dari PKS itu adalah bagaimana program-program Anies Baswedan mau dilanjutkan itu aja
Ya, kalau kita nuruti apa ya yang kemudian dipikirkan Ridwan Kamil, ya mana bisa begitu, nggak bisa. Karena di DKI Jakarta masyarakatnya masih membutuhkan sosok Anies Baswedan. Coba kita baca lagi beritanya, ini agak menarik ya. Beritanya ini bahkan sejak awal saya membaca begitu berulang-ulang kenapa ya PKS dengan Anies Baswedan sekarang ini nampaknya kurang baik secara secara sistem komunikasinya. Nih, kampanye akbar pasangan Ridwan Kamil dan Suswono tidak dihadiri oleh ketua umum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLES. Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono Ahmad Zaki Iskandar mengatakan alasan kampanye akbar RK Suswono yang bertajuk Satu in Jakarta ya tak dihadiri para ketua umum karena keterbatasan waktu. Kabarnya begitu kan ya. Keterbatasan waktu gimana begitu. Ketua umum Parpol KIMPLES memiliki kegiatan dan kementerian masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh karena itu ya merupakan hari ketiga. Zaki menjelaskan alasan Ketua Umum Partai Bahlil Lahadalia tidak bisa datang dalam kampanye akbar karena pekerjaan di kementerian. Sebagai informasi, dalam kampanye akbar RK Suswono menyampaikan visi dan misi dalam membangun Jakarta. Ya, saya kira tidak begitu menarik begitu kan. Ya, Ridwan Kamil dan Suswono itu tidak begitu menarik. Walaupun toh pada hakikatnya Prabowo sudah ketemu dengan Prabowo, ketemu dengan Jokowi. Ini tidak menarik dalam politik apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil. Hanya biasa-biasa aja. Tidak punya terobosan baru sehingga orang menganggap biasa begitu kan. Biasa, apalagi orang luar begitu kan. Orang luar Jakarta mau calon DKI Jakarta, mana menang. Ya, saya kira keuntungan besar lah Pramono didukung oleh Anies Baswedan ya. Kabarnya kita lihat saja nanti apakah Pramono ini akan menang atau tidak. Saya yakin dan saya yakin-yakinnya itu menang ya. Kenapa? Karena elektabilitas Litbang Kompas sudah merilis itu. Walaupun tolak ukurnya Litbang Kompas, tapi pada kenyataannya masyarakat DKI Jakarta kan sangat menginginkan butuh sosok Anies Baswedan sebenarnya. Apalagi Anies Baswedan datang di kampanye Pramono Rano Karno. Kita tunggu episode selanjutnya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.